Melalui apa seorang bisa lepas dari kesesatan menuju hidayah dan makrifat kepada Tuhan? Melalui dua jalan. Tidak ada yang ketiganya. Dua jalan. Hanya melalui dua jalan saja. Al-hikmatu tsaminah. Qala al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu warḍah, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk, fa innahuma fatahaha lak illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu 'alaik." Apabila dia, Allah Ta'ala ya, dia di sini, apabila dia membukakan untukmu sisi pengenalan dirinya, maka jangan kau risau karena sedikitnya amalmu. Jangan kau risaukan dengan sisi pengenalan diri kepadanya itu, sedikitnya amalmu. Karena sesungguhnya tidaklah ia membukakan sisi pengenalan diri kepadamu tersebut, melainkan karena dia ingin untuk berkenalan denganmu. Tidakkah kau tahu bahwa pengenalan diri tersebut dia yang mendatangkannya untukmu, memberikannya kepadamu, sementara amal-amal ibadahmu itu yang kau persembahkan kepadanya. Di mana posisi amal yang kau persembahkan kepadanya dibandingkan dengan dia yang berikan kepada dia, apa yang diberikannya kepadamu? Nah itu, kira-kira itulah mutiara hikmahnya. Itu terjemahannya. Jadi Allah biasa menyapa hambanya dengan maksud agar hamba bisa dekat dan kenal dengannya. Jadi ketika Allah mengadakan sapaan seperti itu kepada hambanya, hamba jangan risau kalau amalnya itu sedikit, amalnya belum banyak. Masa Tuhan mau ta'aruf dengan aku? Mana ada amal aku? Mana? Siapa aku? Tuhan mau ta'aruf kepadaku, berkenalan denganku, menyapaku untuk bisa lebih dekat dengan aku. Mana mungkin, amalku nggak ada apa-apanya. Jangan kau risau kalau merasa amalmu nggak ada apa-apanya, sedikit amalmu. Saat dia membentangkan pintu ta'aruf itu, membukakan sisi ta'aruf kepadamu. Ini Bang Umail, supaya apa? sesungguhnya taklah dia membukakan pintu ta'aruf itu kepadamu, melainkan karena memang dia ingin berkenalan denganmu. Memang dia yang mau. Jadi nggak usah risau dengan amal kita. Tidakkah kau tahu bahwa ta'aruf itu, pengenalan diri tersebut, dia yang memberikannya kepadamu, sementara amal soleh, ibadahmu, itu yang kau persembahkan kepadanya. Di mana status amal soleh yang kau persembahkan kepadanya dibandingkan yang dia berikan kepadamu berupa ta'aruf ini? Jadi tak usah risau. Jangan anggap tak mungkin dia menyapamu karena kau merasa sedikit amalmu. Enggak, dia yang mau. Oke? Itu mutiara hikmahnya. Tengoklah pasyarahan saya buti. Yumkin ayarqal insan min wahdatid dhiya wad dhalal ila sa'idil hidayah wa ma'rifatillah min khilali ahadi tariqaini la thalitha lahuma. Seseorang dapat yarqa, naik, ya, lepas bisa juga dari lembah apa dia doa ini hilang, kehilangan dan kesesatan, menuju sa'idil hidayah. Kalau wahda itu lembah yang menurun, sa'id itu
bukit yang naik. Itu bahasa saya putih. Yumkin ayarkal insan min wahdatid dhiya wa dhalal. Seseorang dapat lepas dari kesesatan dan jauhnya dari Allah Ta'ala menuju hidayah dan ma'rifah kepadanya min khilali, dari salah satu dua jalan, tidak ada ketiganya. Melalui salah satu dua jalan, tidak ada ketiganya. Jadi cuma dua jalan. Dua jalan seseorang menuju Allah Ta'ala, dari lembah kenistaan dan kesesatan menuju puncak hidayah dan ma'rifat kepada Tuhan. Melalui apa seorang bisa lepas dari kesesatan menuju hidayah dan ma'rifat kepada Tuhan? Melalui dua jalan. Tidak ada yang ketiganya. Dua jalan. Hanya melalui dua jalan saja. Oke. Ahaduha, yang pertama, yattajihu bihil insan ilallah. Yattajihu bihil insan ilallah wa huwa tariqun tawil wa syaqun yabda'uhul insan bi gharsi haqa'iqil iman wa arkanihi fi aqlihi thumma yuwajjihu qalbahu ila mahabbatillah wa ta'zimihi wal khawfi minhu thumma yuqbilu ila awamirillah azza wa jalla fayatamir biha wa yantahi 'anil munkarat allati hudhdhira minha wa yasta'inu 'ala dhalik bil ikthar min dzikrillah wal ikthar min tilawatil Qur'an wan natijatu allati yantahi ilaiha saliku hadzal tariq huwa tada'ulud dunya syai'an fa syai'an amama basarihi wa basiratihi wa ta'azzamal akhiratu. Wa ta'azzumul akhirati wa ma fiha syai'an fa syai'an fi nafsihi wa fuadihi fayahtammu lima huwa muqbilun ilaihi akthar min ihtimamihi lid dunya allati ya'buruha wa yamurru biha wa hadha at-tariq yusamma tariqal hidayah wal inabah. Yang pertama, yattajibil insan ilallah, seseorang menuju Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala wa huwa tariqun tawil, ya. Artinya melintasi jalan untuk menuju Allah Ta'ala, jalan yang panjang, lagi berat lika-likunya. Yabda'ul insan, yang dimulai, diawali oleh seseorang dengan cara bigharsi haqaiqil iman, menanamkan hakikat-hakikat keimanan, dan sendi-sendi iman di akalnya. Kemudian dia arahkan hatinya menuju, ya, dia tujukan hatinya kepada cinta terhadap Allah Ta'ala dan ta'zim kehadiratnya, rasa khauf terhadap Allah Ta'ala. Tsumma yakbil, kemudian setelah itu yukbil ila amirillah, dia mengarah menuju kepada, ya, dia perhatikan perintah-perintah Allah Ta'ala dan dia jalankan, dan dia hindari semua kemungkaran-kemungkaran yang Allah yang Allah larang kepadanya, yang dilarang dengan itu. Wa yasta'in ala dzalika, dia berusaha dalam melakukan, menempuh semua itu bil iktsar, dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Qur'an, ibadah lah itu, ibadah dan amal saleh. Wan natijatu latanti ilaiha, dan hasil yang diraih oleh penempuh jalan seperti ini, salik hadit tariq, penempuh jalan ini, huwa hiya, yaitu tada'ulud dunya syai'an fa syai'an. Mengkerdilnya dunia itu sedikit demi sedikit di hadapan pandangan mata, kasat matanya dan mata batinnya, dan besarnya akhirat, ya, dan apa yang ada pada akhirat sedikit demi sedikit pada diri dan hatinya, sehingga yahtamu lima huwa muqbil, dia perhatian besar, ya, muncul perhatian besar terhadap apa yang dia akan datangi, lebih besar, lebih banyak daripada perhatian terhadap dunia yang dia akan lalui dan tinggalkan. Jalan ini disebut dengan jalan hidayah dan inabah. Jalan yang dimulai dengan usaha hamba untuk mencapai Allah Ta'ala. Ini jalannya. Ini jalan hidayah dan inabah namanya. Hamba yang memulai, ya, jalannya dengan usaha ikhtiarnya untuk bisa menggapai Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala. Ini jalan hidayah dan inayah. Atau disebut juga dengan istilahnya jalannya salik. Nah, salik tadi disebut tadi, jalannya salik. Nah, bandingkan jalan yang kedua, nanti baru kita ulas tadi. Setelah duanya kita sebut baru kita ulas. Tsanihima, saya baca dulu semuanya. Tariqun yattajihu bihillahu ilal abdi. Nah, terbalik kan? Tadi hamba menempuh jalan untuk bisa sampai ke Tuhan. Ini Tuhan pula
Tariqun yattaji bihillahu ilal abdi. Tuhan pula yang menelusuri jalan untuk bisa menemui hambanya. Tariqun yattaji bihillahu ilal abdi. Ay fa tariqul awwal yakunu al-bad'u fihi minka ila Allah kama qad bayyantu laka, amma hadha at-tariqu tsani fayakunu al-bad'u fihi min Allah ilaik. Wa yusamma tariqul ijtiba. Tariqul ihtida dengan ijtiba itu namanya yang pas. Tariqul ihtida dan tariqul ijtiba. Ihtida adalah hamba mengawali dengan menelusuri jalan agar sampai ke Tuhan. Ijtiba, Tuhan menelusuri jalan untuk bisa sampai ke hamba. Nah, yakunul insan mustaghriqan fi syurudihi wa bu'dihi anillah, munsarifan ila ahwaihi wa raghaibihi ad-dunyawiyah, wa faja'atan tudrikuhu rahmatun minallah ta'ala li sababin minal asbab allati qad la ya'lamuha illallah, wa yatajallallahu alaihi tajalliya lutfin wa iqadhin fayajzibuhu ilaihi wa yasmu bihi ila sa'idi ma'rifatihi fahubbihi wa ta'zimihi wa qad yatimmu dzalika kulluhu fi lahdhatin wahidatin. Wah. Oh, kalau bisa dapat begini. Lihat. Kata saya putih. Jalan yang kedua tadi, tariqun yattaji bihillah ilal abdi. Jalan yang ditempuh Tuhan untuk mendatangi hambanya. Tuhan menempuh jalan. Ini kata kiasan lah, jangan bilang Tuhan berjalan pula. Jangan jadi Wahabi di sini. Ini kan kita sok enggak ada Wahabi sini ya. Tariqun yattaji billah ilal abdi. Oke? Ai fa tariqul awal, maksudnya jalan pertama yakunul bad'u. Nah, jalan pertama adalah dimulai pada jalan itu olehmu menuju Tuhan. Kau yang memulainya. Kau yang menempuh jalan itu agar sampai ke Tuhan. Kama qad bayyantu lak, sebagaimana aku jelaskan di paragraf sebelumnya yang tadi kita baca. Dan amma hadza tariq, adapun jalan yang kedua ini, fayakunul bad'u fi minallahi ilaik. Tuhan yang memulainya menujumu. Nah, Tuhan yang memulai dan menempuh jalan itu agar sampai kepadamu. Disebutlah jalan ini dengan jalan ijtiba. Apa ijtiba? Pilihan. Apa nama Rasulullah SAW? Mujtaba, Mustafa, Mujtaba. Nama. Yakunul insan mustaghriqan fi syurudihi, seseorang bisa jadi tenggelam dalam syurutnya, dalam apa? Jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mangkirnya dan jauhnya dari Allah taala. Munsharif al-ahwaihi, tenggelam dengan ahwaihi wa raghaibid dunyawiyah, dengan hawa nafsunya dan kesenangan dunianya. Faja'atan, tiba-tiba rahmat Allah meliputinya. Rahmat Allah menggapainya. Disebabkan dengan dengan salah satu sebab yang mungkin tak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Dia pun tak tahu. Kok aku yang dipilih Tuhan? Nah, wa yatajallallahu alaihi, Allah tajalli kepada dengan tajalli lutuf dan iqaz. Allah tajalli kepada yang tajalli lutuf dan iqaz. Itu lutuf itu tajalli kasih sayang Tuhan, dan iqaz artinya Tuhan membangunkannya, menyadarkannya. Allah tajalli dengan lutuf dan menyadarkan diri hambanya. Fayajzibuhu ilaihi, Allah tarik hamba tadi ke sisinya, ke dirinya. Wa yasmu bihi, sehingga dengan itu yasmu bihi, naiklah si hamba tadi ila sa'idi ma'rifati, sampai ke lembah, sampai ke puncak ma'rifat dan cinta serta takzim kepada Tuhan. Qatimu, semua itu bisa berlaku dalam sesaat. Enak kali lah yang begitu. Kok Tuhan milih dia enggak kan aku? Jangan urusan itu kan urusan awak, urusan Tuhan. Istibak, pilihan. Suka hati Tuhan lah. Macam mana Tuhan pilih Nabi dan Rasul? Rasul kan juga pilihan. Ya kan, Rasul risalah itu enggak digapai dengan amal, saya ulama bilang. Enggak. Dia pilihan. Istifa dan ijtiba. Jadi sebagaimana Rasul Nabi itu istifa minallah, aulia Allah itu ijtiba minallah juga. Kita enggak tahu. Allah. Jadi jalan yang pertama itu jalan yang panjang, lika-liku, ya kan, meliak-liuk, ya kan, tertatih-tatih seorang menempuh jalan itu untuk bisa sampai ke Tuhan. Nah, jalan kedua, jalan sederhana, karena Tuhan yang bentangkan jalannya untuk bisa jumpa dengan hambanya. Nah, tapi jangan lupa, yang manapun jalan, walaupun jalan kedua ini sepertinya dia mudah dan gampang, karena Tuhan yang menyingkap jalan itu sehingga jumpa dengan hambanya, tapi setelah itu siapapun juga akan mengabdi dengan luar biasa sama Tuhan. Ini nanti ada mutiara hikmah juga yang lain nanti, bagaimana dua-dua ini bertemu di tengah jalan, istilahnya. Mujtaba dan jalan salik, muhtadi
dan jalan mujtaba. Pilihan Allah Ta'ala. Oke. Wa yu'abbirul bayan ilahi an hadaini tariqaini lil khurud min at-tih wad dhalal ila hidayah wa rusydi bi qouli azza wa jalla. Penjelasan keterangan dari Tuhan, keterangan ilahi, penjelasan ilahi mengungkapkan tentang dua jalan ini, ya, lil khurud, untuk keluarnya seseorang dari dari itu kesesatan, ya, sama dolal juga. Tih itu minat tersesatlah kesat macam umat Nabi Musa, yatihuna fil ardi. Padang tih itu, yatihuna fil ardi, sesat. Dari kesesatan menuju hidayah, petunjuk. Allah jelaskan semua dengan firman-Nya, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ini dia. Di jalan ijtiba dan jalan ihtida. Jalan ijtiba dan jalan hidayah. Lihat. Jadi ulama-ulama tasawuf ini bukan sembarangan. Pakai dalil juga, pakai Quran sama hadis. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yurid. Allah memilih, ya, siapa yang dia kendaki menuju dirinya, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang ingin kembali kepadanya. Jadi ada hidayah, ada ijtiba, ada jibayah atau lah bahasanya. Ijtiba wa hidayah. Ijtiba wa hidayah. Awaluhuma yakunu bistifa'in wa jazbin minallahi azza wa jal liman sya'a min ibadihi kama qala thanihima yakunu bi inabatin fasairin minal abdi ila Allah ta'ala khilala tariqin tawilin minal ma'arif wa ta'an wal azkar wal qurubat. Ijtiba dan hidayah. Yang pertama itu ijtiba, maksudnya yakunu bistifa, dengan cara Allah memilih dan menariknya. Allah menarik hamba tersebut ke kehadiratnya. Siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, sebagaimana yang dia firmankan tadi, Allah yajtabi ilaihi man yasha. Jalan yang kedua, tsanima yang kedua, yakunu bi inabatin, dengan kembalinya hamba, dengan taubatnya hamba kepada Allah. Fasairin, dan menempuh tempuhan jalan oleh hamba menuju Allah Ta'ala melalui jalan yang panjang berupa ma'rifat, artinya menuntut ilmu, taat, zikir, kurubat, amal-amal ibadah pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ini dua jalan. Allah pilih, ya, dari di antara hambanya dengan tanpa ada upaya dari mereka. Yang satu lagi, hamba meretas jalan untuk sampai ke Tuhan. Yang satu lagi, Tuhan menggapai si hamba dengan tanpa dia menempuh jalan menuju Tuhan sebelumnya. Nah, ini dua jalan menuju Allah Ta'ala. Jadi ini bisa dibilang kalau yang pertama itu, saya minta contohnya, belum ada contohnya ya. jalan yang bersusah-susah. Iya. Supaya dia Iya. mengenal Allah itu dengan belajar. Iya, semua, betul. Jadi yang satu nggak dengan begitu dia. Nggak dengan begitu. Allah mudahkan dia. Yang kedua ini, apa bisa disamakan dengan ilmu laduni? Kalau laduni itu kan bisa juga bahagian daripada itu. Intinya begini, ada orang yang sebelumnya jauh dari Allah. Dia pun tidak ada terpikir di benaknya untuk dia berusaha dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah yang memang menarik hamba itu untuk dekat kepadanya. Tetapi hamba yang ini pun nanti pada akhirnya dia juga mati-matian berusaha juga mengabdi kepada Tuhannya gitu. Nah, cuma awal langkahnya itu Tuhan memulainya. Kita contoh lah, sering saya sebutkan dulu. Contohnya, Sayyidina Fudail bin Iyad. Entah di sini contohkan tangga anti nanti. Sayyidina Fudail bin Iyad, tabi'in. Sufi besar. Tapi sebelumnya, tahu siapa dia? Perampok, perompak, begal. Ini orang ini, begal. Begal orang, begal. Di padang pasir terkenal dia begal. Sadis bahkan. Itulah kerjanya. Fudail bin Iyad. Karena itu aja. Hanyut dengan kehidupan dunianya sebagai pembegal. Itulah kerjaannya memang. Jauh penyamun, jauh dari Tuhan. Satu kali dia mau jumpa sama kekasihnya. Ya, bahasa kita malam mingguan lah. Kemudian dia panjat tembok. Ketika dia mau lompat, panjat tembok tadi, terdengarnya saat itu malam ini
peristiwanya, kejadiannya. Ada orang baca Quran. Terdengar orang baca Quran. Ayat yang dibaca, ini dengarnya, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Terjemahan lebih kurang, tidakkah tiba masanya untuk hamba-hamba Allah, alam yakni ladzi, tidakkah tiba masanya alam yakni lilladzina amanu. Tidakkah tiba masanya bagi orang beriman kepada Allah untuk terhenyuk hatinya menuju Tuhannya? Itu bunyi ayatnya. Didengarnya, langsung luluh semua. Luluh hatinya. Keinginannya untuk jumpa kasihnya buyar, nggak ada lagi sama sekali. Bahkan dia respon bacaan tadi itu, diucapkannya dengan suaranya yang lirih, dia katakan al-an ya Rob, katanya. Sekarang Tuhan, sekarang luluh hatiku kepadamu Tuhan. Ditinggalkannya semuanya, besok tinggal di Mekah. Jadi sufi besar saat itu. Itulah awalnya. Nah, itulah sebab itu. Itulah sebabnya. Padahal masih nyamun lagi dia sebelumnya, masih nyamun. Masih merompak lagi di jalan padang pasir itu. Hanya sekedar dengar itu saja, Allah palingkan hatinya, Allah bentangkan jalan, akhirnya sampai ke Tuhan. Dan jadi sufi besar. Karena Harun ar-Rasyid ngumpuli semua orang alim di masanya. Kumpul semua, minta semua ulama kumpul. Dah, Harun ar-Rasyid khalifah. Jadi ketika sampai di majelis, duduk, ya, mana Imam Fudil katanya. Fudil nggak bisa datang. Kalau gitu bubar, nanti aja kumpulnya. Bubar lagi, bubar. Begitu takzimnya Harun ar-Rasyid kepada Fudil bin Iyad. Nah, itu banyak lagi. Imam Ibnu Mubarak masalah. Abdullah bin Mubarak juga seperti itu. Masalah Abdullah bin Mubarak, ya, putra mahkota, putra pangeran, ayahnya gubernur besar, ya kan? Ya, sang pemuda, sukanya Ibrahim bin Adham. Ayahnya apa namanya? Penguasa, dia putra gubernur lah, ya kan? Sukanya hura-hura, happy-happy, ya kan? Berburu. Cuma zaman dulu anak muda, ya kan? Gitu aja. Itu berburu, tiba-tiba di jalan terdengarnya suara. Alihada khuliq. Untuk ini kalau diciptakan, bingung dia. Suara dari mana ini? Walihada umir, untuk ini kau diperintahkan. Nah, langsung dengan gitu saja tersentuh hatinya, pulang dia, tinggalkannya semuanya, merantau dia. Artinya bahasa dulu apa? Berkelanalah dia mencari Tuhan. Gitu. Jadi ada yang begitu. Ini namanya ijtiba. Nanti mungkin tadi disebut sama saya Bukti di sini. Itu jalan-jalan ijtiba. Jalan ihtidak, jalan umum kita lah nih, jalan umum. Jalan umum, kita yang menempuh jalan. Sadarkan diri kita, sadar diri kita ingin mengetuk pintu taubat Allah Ta'ala, kita retas jalan ini. Dengan mengenal Allah, tuntut ilmu, gaji, berusaha untuk mendapatkan makrifat tentang Tuhan, menanamkan keyakinan, mencintai Tuhan, beramal, itulah. Ini jalan umum. Umumnya begitu jalan yang Allah bentangkan mana? Jalan hidayah namanya. Jalan ihtida, wa yahdi ilaihi man yunib, itu ayatnya. Nah. Oke, dua-dua khair, dua-dua baik. Jangan anggap yang ijtiba lebih hebat dari enggak, dua-dua sama. Dua di jalan menuju Allah Ta'ala. Oke. Ini dia. Wartibatul ijtiba biman syaa Allah ayajtabiyahum wa yajtazibahum ilaihi fihi dalalatun ala anna al-insana laysa lahu ayudawrin fi ikhtiyari hadha at-tariq. Lihat. Wa innama hadha khasisatun wastifa'un minallah liman syaa. Wa tariqu tsani alladhi sammahu Allah tariqal inabah wal hidayah huwa alladhi anatahu Allah bisulukin nas wa ikhtiyarihim wa ta'til hidayatu fi aqabihi thamaratan li jihadihim wa juhudihim. Ikatan ijtiba, keterikatan ijtiba dengan orang yang Allah kehendaki untuk memilih mereka, menggapai mereka, fihi, pada itu, pada ijtiba, pada keterikatan itu terdapat dalalah, terdapat bukti bahwasanya seseorang tidak ada peran pada dirinya untuk memilih jalan ini, nggak ada. Dia mau jalan, pilihan Tuhan. Tuhan milih, nggak ada. Jadi nggak ada celah, nggak ada kesempatan, nggak ada upaya, nggak ada ruang, nggak ada peran. Hamba bisa melakukannya, pilihan Tuhan untuk hambanya.
Wa inna ma khususah, sesungguhnya ianya ijtiba ini adalah khosisotun wastifaun, kekhususan, keistimewaan dan pilihan dari Tuhan terhadap siapa yang dia kehendaki. Jalan yang kedua yang dinamakan Tuhan dengan jalan inabah dan hidayah, huwaladzi anatullah, itu yang Allah embankan bisulukin nas, dengan yang dilintasi oleh orang-orang dan pilihan mereka. Nah, jadi orang-orang yang menjalaninya dan pilihan mereka. Dan datanglah hidayah Tuhan di sela mereka menjalani itu semua. Buah daripada kesungguhan mereka, jihad mereka, dan kesungguhan mereka dalam menjalani jalan tersebut. Nah itu. Oke. Nah, buah dari mujahadah mereka melintas jalan itu, Allah berikan hidayahnya kepada mereka. Allah buka pintu-pintunya sedikit demi sedikit sehingga semakin dekat hambanya, semakin taat, semakin patuh, semakin cinta, semakin jauh dari dunia. Tapi dia merasa itu jalan, memang jalannya berat lah itu. Nah, yang kedua ini enggak, terbalik. Allah mudahkan mereka tinggalkan dunia. Langsung enggak tertarik sama dunia. Ya gitu pula, itu khosisah, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, kita enggak ada peran. Ini bukti bahwasanya dalam ijtiba ini kita enggak punya peran. Enggak bisa diusahakan. Enggak bisa. Udah. Usahakan, upayakan, berjuang untuk itu. Nah, nanti di sela kita tertatih-tatih melintasi jalan hidayah ini, Tuhan akan datang dengan kemudahan-kemudahannya. Yakin, Tuhan akan membentangkan kemudahan-kemudahannya. Dimudahkan Tuhan untuk menuju dirinya. Ya, fadhal. Ya. Iya, penyamun. Ya, pertama gini, jadi ijtiba sama ihtidak tadi kita nggak tahu apa istilahnya acuan ini. Kenapa Tuhan pilih dia nggak pilih si Anu gitu? Kita nggak tahu itu. Tuhan lah itu yang tanya, Tuhan lah. Kenapa Tuhan pilih Fudail? Kenapa nggak pilih Fadlun misalkan? Ada Fadlun sama Fudailun misalkan. Kenapa Tuhan pilih A bukan pilih B? Kita nggak tahu. Bisa jadi yang hanya tahunya Tuhan itu, kita nggak tahu. Oke? Allah alam. Kenapa yang sesat jauh-jauh dari Tuhan, nggak taat sama dia, bahkan kesannya tadi perampok, mengganggu orang, kok tiba-tiba Tuhan tarik ke sisinya? Sementara ada yang lain Tuhan biarkan seakan-akan. Kenapa Tuhan perlakuan seperti itu juga? Nggak tahu kita nih. Apa standar Tuhan, acuan Tuhan memilih A dan meninggalkan B? Allah alam. Kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Tentang Abu Thalib, iman Abu Thalib, ulama kita khilaf. Iman Abu Thalib. Sebagian bilang, ya mati dalam keadaan keyakinan nenek moyangnya. Karena ada hadis yang mengatakan seringan-ringannya adab neraka, itu yang dialami oleh Abu Thalib. Jadi hadis itulah seakan-akan memang Abu Thalib mati di atas agama, keyakinan, masyarakat Arab saat itu. Karena adanya pernyataan hukuman, ya, siksaan neraka untuk dirinya. Itu yang dipegang sama ulama-ulama kita. Sebagian lagi mungkin berpandangan bahwa azab itu enggak abadi. Azabnya enggak abadi. Mungkin dia azab sesaat. Kemudian dia diangkat dari kenapa? Tapi dia Islam diam-diam. Enggak tahu kita. Sebagian bilang Islam. Karena enggak mungkin pengorbanan, perjuangan sebesar itu tanpa didasari keyakinan. Enggak mungkin. Ya kan? Dia gadaikan reputasinya. Dan nama besarnya sebagai besar Quraisy untuk membela keponakannya. Nggak mungkin. Dia jual marwahnya untuk membela keponakannya. Nggak mungkin kalau itu bukan didasari keyakinan. Nah itu. Sehingga sebagian bilang pastilah Abu Thalib. Apalagi dikiaskan sama Abu Lahab. Abu Lahab yang mati-matian memerangi Nabi masih dapat keringanan hari Senin nggak diazab. Bayangkan. Yang memerangi, betul-betul memerangi, ikhlas memerangi Nabi, ikhlas memerangi Nabi, ikhlas.
Ikhlas memerangi Nabi masih dapat lagi hadiah. Masa pula yang ikhlas juga mungkin untuk agama Nabi menolong, masa nggak dapat apa-apa? Ya kan? Masa nggak dapat apa-apa? Masa? Kan kira-kira mungkin nggak kira-kira? Nah, tapi ya kita hargai khilaf dari kalangan ulama. Udah gitu aja lah. Yang bilang bahwa Abu Thalib mati di atas keyakinan orang kafir Quraisy saat itu, begitulah adanya dengan dalil-dalil bukti yang mereka pegang atas keyakinan itu. Nah, sebagian lagi bilang enggak, pasti matinya Islam diam-diam. Pasti dapat dari Tuhan apa namanya anugerah. Abu Lahab dapat anugerah kok. Masa Abu Thalib enggak dapat apa-apa dengan pembelaannya, ya kan? Perjuangannya sejak Nabi kecil lagi berbuat untuk Nabi, ya kan? Ya kan? Dari umur 8 tahun semua dia berikan untuk Nabi, ya kan? Lihat bagaimana pembelaannya sama Nabi, ya kan? Ketika saat waktu Nabi umur 8 tahun, apa 11 tahun, waktu yang ikut berdagang sama beliau, apa kata paman kata Rohib. Siapa nama Rohib itu? Bahiroh. Apa kata Bahiroh? Oh ini bukan anak kau nih, bisa Abu Bahiroh tahu. Kata Bahiroh, ini mana ayahnya nih? Aku ayahnya, bukan kau bukan ayahnya. Tahu ditanda tanya. Bukan. Ayah ini udah nggak ada nih. Ayah anak ini udah nggak ada. Tahu? Begitulah detailnya. Ciri-ciri Nabi itu di kitab-kitab dahulu. Mereka ingkari itu semua. Bahiroh kenal betul sama Nabi. Padahal masih kecil lagi Nabi. Tahu dia nih. Ini nanti anak ini ada perkara besar bagi dia nanti ini. Ini pasti ayahnya udah nggak ada ini. Aku ayahnya bukan, kau bukan ayahnya. Ayahnya udah nggak ada. Cepat kau bawa pulang anak ini katanya. Cepat bawa pulang. Kalau tahu Yahudi bahaya nih. Langsung dibawa pulang. Nggak sempat lagi berdagang. Nggak peduli sama dagangnya lagi. Apa nih pengorbanan sama Nabi? Sejak kecil. Seperti ini dibuat untuk Nabi. Sampai membela, sampai mati dia membela agama Nabi. Masa nggak ada dari Tuhan hadiah untuk ini? Masa gitu Tuhan? Mungkin lah. Pasti. Jadi sebagian bilang Abu Thalib Islam diam-diam. Bukan kasab, di kitab dahulu, Bang, di kitab-kitab dahulu itu cerita Nabi itu detail. Mereka mengingkarinya. Tanda-tandanya jelas. Jelas tanda-tanda Nabi itu. Khotam nubuahnya, ininya, bahwa dia yatim kalau lahir, itu ada. Mereka buang semuanya. Bahiroh sempat merekam itu. Sehingga bisa dia lihat aja langsung. Anak ini punya perkara besar nanti. Anak ini, apa katanya? Hati-hati. Yahudi kalau tahu ini bahaya katanya. Jadi mereka tahu ciri-ciri Nabi itu. Itu yang mereka buang semuanya. Nggak ada. Oke. Iyalah, karena itulah. Mereka kan artinya terkejut. Yang mereka tunggu, yang mereka nantikan, berharap dari nenek moyang mereka keturunannya, tahu-tahu dari bangsa dari Ismail, bukan dari Ishak. Oh, nggak mau lah orang tuh. Langsunglah, ya kan banting setir. Tak peduli kami bukan ini, palsu. Macamlah kata mereka. Ya kan? Jadi itu. Jadi kita yang mana pendapat kita? Udah itu khilaf ulama. Kalau saya ditanya yang mana pendapat kita kira-kira? Pendapat kita gini aja. Yang mana yang kiranya di antara dua pendapat ini yang buat Nabi senang, itu pendapat kita. Udah gitu aja udah. Mana yang lebih senang bagi Nabi di dua pendapat itu pendapat kami. Di Qanitin ini. Pendapat kita di Qanitin, mana di antara dua pendapat itu yang Nabi lebih senang dengannya? Itu pendapat kami di Qanitin. Pendapat kita di Qanitin. Kalau Nabi pilih A, kita pilih A. Nabi pilih B, kita pilih B. Terserah Nabi yang mana senangnya dengan dua pendapat ini. Ya, setelah Allah taruh bersama kita, apakah mungkin lagi itu untuk melakukan perbuatan maksiat kepada? Bisa saja. Mana maksiat? Kalau andai kata habis ta'aruf kita nggak lagi buat maksiat, jadi Nabi lah berarti dia. Tetap aja manusia. Mana manusia? Sana. Nggak ada syarat. Apa kata ulama tentang wali? Apa di antara yang berlaku bagi wali? Nabi kan dapat apa namanya? Ismah. Wali dapat apa? Dapat al-hifz namanya. Kalau seorang nabi itu maksum, seorang wali itu mahfuz. Nggak pakai lubisnya. Pakai lubis saya. Mahfuz. Nah, apa arti mahfuz dijaga? Apa maksud wali mendapat hifz dan mahfuz sosoknya? Artinya, kalau dia buat dosa, tidak akan berlama-lama dengan dosa itu. Allah ilhamkan untuk segera tobat kepadanya. Sehingga nggak ada dosa sama sekali. Itu wali. Jadi kan nggak buat dosa, mana ada. Kalau ada kata ada orang jadi wali nggak buat dosa lagi, berarti jadi nabi lah dia. Bukan jadi wali dia. Artinya bisa saja seseorang jatuh kepada
dosanya lagi. Dosa yang mana bisa saja. Dan bisa juga memang nggak, kan jaiznya pula jatuh pada dosa. Bisa saja emang terjadi wali dia nggak dosa lagi. Allah alam. Tuhanlah yang tahu. Karena dosanya udah berubah. Dia bukan, kalau orang-orang tingkat begitu, dosanya bukan dosa zahir lagi. Bukan dosa mencuri, merampok, bukan begitu lagi dosanya. Udah lain dosanya. Berpaling, dosanya dosa batin. Itu udah dosa, begitu model dosanya udah lain dia. Nah, itu nggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu tentang isi hati hamba-hambanya tadi, ya kan? Menduakan Tuhan, artinya menduakan Tuhan sebagai rasa ingin itu aja pun dianggap dosa sama orang itu. Bisa begitu dosa mereka berikutnya. Nah, jadi siapa saja tetap bisa jatuh kepada dosa, walaupun setinggi apapun tingkat kewalian yang digapainya. Kalau salah Sayyidina Junaid Al-Baghdadi ditanya sama muridnya, ya Syekh, ayaznil wali? Syekh, mungkinkah seorang wali Allah itu berzina? Bingung Syekh Junaid. Ditundukkan kepalanya. Apa istilahnya? Ma qadarallahu kan, kata beliau. Ya kalau ditakdirkan Tuhan apa lagi? Jadilah katanya. Artinya bisa sajalah itu terjadi. Kalau memang begitu berlakunya takdir Tuhan sama yang bersangkutan. Ya. Jadi jangan anggap setelah dia ijtiba bersih sama sekali begitu. Nggak akan pernah jatuh lagi misalkan, nggak ada jaminan untuk itu. Artinya tetap kita ini manusia, sebagaimana syahwat, nafsu, kecenderungan kepada dunia, syaitan, iblis, tetap itu bagian daripada lika-liku jalan kita. Kita nggak lepas daripada itu. Dicabut begitu kualiannya. Wallahu a'lam. Ya kalau yang menganggap Barsis itu wali sebelumnya, gimana Barsis? Barsis. Ya kan? Ya apa? Barsis apa? Ibnu Barsis. Bal'am bin Ba'ur. Barsis dan Bal'am bin Ba'ur. Ibnu Ba'ur. Sebelum apa yang terjadi sama dia, dianggap dia wali besar. Orang soleh, luar biasa. Posisinya di sisi Tuhan. Itu yang diyakini orang-orang. Artinya orang sudah meyakini dia wali. Tapi akhir hayatnya binasa dan celaka. Bahkan Tuhan bilang macam anjing, kata Tuhan. Bayangkan itu. Tuhan bilang begitu. Mathaluhu kamathalil kalbi. Gitu. Bayangkan. Gitu Tuhan buat pencontohan. Perumpamaan dirinya seperti anjing, kata Tuhan. Bayangkan itu. Sebelumnya disanjung, dipuja. Tapi Tuhan bilang anjing, kata Tuhan. Mana kira-kira? Allah alam. Apakah memang wali sebelumnya lalu dicabut Tuhan? Atau enggak wali? Wali KW-nya orang anggap wali. Tuhan enggak anggap wali. Ya kan? Allah alam. Yang itu. Enggak, bagaimana Tuhan memberikan menghardik sosok itu dengan perumpamaan seperti ini, mencela bagaimana Tuhan menjelaskan bagaimana posisinya dari itu, yang dianggap luar biasa, pada akhirnya hina dina seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, diganggu tak diganggu dijulurkan lidahnya, begitulah dia kepada dunia ini, kata Tuhan. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Ya kan itu kan? Mana lagi wali kayak gitu, sudah Tuhan bilang macam anjing. Cepat pandai ya bang. Berarti nggak dapat hifz dia. Gini, tentang hifz ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, wali itu harus ada hifz padanya. Pendapat kedua, wali nggak mesti dapat hifz dari Tuhan. Nah itu khilaf ulama tentang al-hifz tadi itu. Apakah wali harus mahfuz atau tidak? Khilaf ulama. Sebagian mengatakan wali itu mahfuz dengan pengertian tadi. Beda dengan maksum. Maksum sama sekali nggak tersentuh dosa. Maksum tak tersentuh dengan dosa. Kalau mahfuz, dia alami, tapi tidak larut dengan itu. Nah, segera Tuhan angkat dia dari kelalaian dosanya itu. Oke. Jadi kalau buat salah, misalkan jatuhlah buat salah, lalu segera itu datang dorongan untuk, itu hati-hati, itu wali itu berarti itu. Cobalah. Ada yang gitu nanti, berarti itu wali itu. Jadi gini, wali sekarang jangan anggap dia mesti pakaiannya lusuh, pakai jubah, jalan ke sana kemari, nggak mesti begitu. Bisa pakai dasi wali sekarang. Dasi kerja di kantor, tapi hatinya begitu. Hatinya penuh dengan kasih sayang kepada hamba Allah, merasai dia dina, rendah dirinya di hadapan semua orang, merasa orang lebih baik daripada dia. Kalau buat salah dia langsung ingin segera kembali kepada Allah, malu kepada Tuhan. Bisa jadi begitu. Apa bisa diantara kita bisa jadi wali Allah Ta'ala ini? Diantara yang hadir ini.
Iya. Bisa jadi. Jadi Oportunis tadi. hah? Walaupun dia oportun misalkan. Wali tadi. Iya kan? Ah. Ah. Bukan, itu jalannya, Mama El, jalannya. Artinya gini, ada orang ingin dekat sama Tuhan, mendekati sarana-sarana yang dia rasa itulah yang paling dekat untuk menyampaikan sama Tuhan. Padahal orang bilang orang tuamu itu saran terdekat menuju Tuhan. Itu maksudnya. Dia ingin mencari sarana untuk dekat dengan Tuhan. Kau datangi semua sarana, padahal yang paling dekat sarana itu orang tua kau. Ngabdikan diri, abdikan diri orang tuamu itu jangan terringkas menuju Tuhan. Nah, itu maksudnya. Sibuk kau nyari jalan ke sana kemari. Ini jalan ini, jalan terdekat di sisimu, orang tuamu. Itu jalan yang indah menuju Tuhan. Nah? Dosa yang dilakukan wali tadi. Nah. Itu dosanya apakah ada juga dosa batin aja atau dosa zahir? Bisa tuh, tadi kita yang tadi pertanyaan, berzinakah seorang wali? Bisa saja kata Imam Junid. Dosa zahir, Ustaz. Heeh. Apakah dosa yang dilakukannya itu? Ketika dia melakukan itu dia sadar gitu. Apakah Bisa aja, Sad. Orang manusia biasa kok. Nggak apa-apa. Ketika syahwat, artinya masih punya syahwat. Manusia biasa. dia tidak sadar gitu? Enggak, kalau nggak sadar berarti yang tambah ikhtiar lah dia, berarti nggak berdosa lah dia. Hah, iya kan? Berarti nggak dosa lah dia, orang kan ikhtiar dia. Dia nggak sadar dia buat. Kalau aku di sini tiba-tiba, iya kan? Berarti apa bedanya dengan awam? Apanya? Bedanya dengan awam dalam hal berdosa. Begini, orang buat wali itu bukan harus dia nggak buat dosa, nggak begitu. Udah nggak mesti seperti itu. Tapi kalau andai kata jatuh pada dosa, kesadaran dirinya, udah. Kemudian cepatnya dia kembali kepada Allah. Itu berlaku pada dirinya. Ya mungkin orang awam nggak tahu. Orang awam bisa jadi buat dosa dia nggak peduli sama Tuhan, ya kan? Tapi kalau ada seorang wali dengan dosa itu mungkin dia bisa mencapai maqam lebih tinggi lagi. Karena malu sama Tuhan, kan begitu kan? Apa kata dalam Mutiara Hikmah? Yang saya hafal Mutiara Hikmah ini kena banyak sentuhannya. Ma'siyatun aursat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat izan wastikbaron. Ya kan? Maksiat yang membuat seseorang merasa hina di hadapan Tuhan lebih baik daripada taat buat dia sombong dan angkuh di hadapan orang-orang. Jadi bisa jadi itu jadi celah dia untuk bisa mencapai maqam lebih tinggi lagi dengan dosa tadi itu. Itu hikmah di antara seseorang menyadari dari dosanya. Ya. Ada orang ini namanya ta'aruf, namanya itu ta'aruf. Ta'aruf bisa macam-macam nanti keterangannya. Ta'aruf bisa macam-macam. Bisa jadi Allah berikan ta'aruf ketika dia jatuh kepada dosanya. Buat dosa dia. Sehingga apa? Lepas di hatinya. Oh, aku dulu merasa hebat. Rupanya di Tuhan tak ada apa-apanya aku. Tak ada apa-apanya. Dulu aku mandang aku yang macam hebat di kampung. Di Tuhan lembek juga rupanya. Nggak sanggup, nggak bisa. Aku bukan apa-apanya, nggak ada apa. Lihat, Allah gugurkan sifat yang paling buruk di hatinya dengan dosa tadi itu. Dia bangkit, dia sadar. Kemudian dia nyatakan sama Tuhan kehinaan dirinya. Dan rasa malu dia menghadap sama Tuhan. Dia bukan apa-apa. Dia sadar dari itu. Bangkit dari kelalaian. Coba bayangkan itu. Itu di antara hikmah daripada dosa. Yang bisa dipetiknya. Ya? Itu kan tadi Mutiara Hikmah tadi. Dosa yang menyebabkan seseorang hina dina di hadapan Tuhan lebih baik daripada taat yang dia angkuh sombong di hadapan hamba Allah lainnya. Ya kan? Taat dia, tapi dia merasa aku ini pantas masuk surga. Jangan kira-kira. Mana kira-kira? Dengan taat itu dia merasa dirinya pantas aku layak. Seperti yang kita ceritakan, yang 500 tahun beribadah sama Tuhan. Apa yang terlintas di benaknya taatnya? Apa yang terlintas di benaknya selama taat 500 tahun itu? Kelayakan diri masuk surga. Itu terlintas di benaknya. Aku layak masuk surga. Ibadahku di surga. Coba. Dengan satunya lagi malu sama Tuhan. Sekali buat dosa dia cuma malu sama Tuhan. Suruh berdoa sama Tuhan, janganlah malu aku, jangan aku lah, yang lain aja lah, malu aku, janganlah. Nah, seperti itu kira-kira. Mana lebih tinggi kira-kira? Mana lebih luar biasa? Keikhlasan, ketulusan beramalnya. Nah, wallahu a'lam. Biarkan Allah yang menilainya, ya kan? Kita husnuzan ya. Kalau dilihat dari dua ini tadi, tiba dengan tidak. Tiba kan nampak enak begitu kan? Iya. Begitu apa dinaikkan Iya. Allah ma'rifah. Kalau tidak usaha. Iya. Ya, jadi gini saya potong sedikit. Saya ini. Kalau ijtiba kesadarannya dari Tuhan. Kalau ihtidak dari hamba, dia memulai kesadaran dirinya untuk menuju Tuhan. Nah, itu. Terus kan? Kalau dari apalah
mungkin tak di sisi Allah begitu. Lebih mulia yang tidak ini karena atas usaha dia. Bisa jadi sama-sama mulia. Sama-sama mulia. Pada akhirnya sama-sama mulia. Ya tadi makanya kita kan mandang enak kali ijtibah, paten kali Allah milih dia jadi langsung seakan-akan manusia super gitu. Satu lagi tetate. Tapi jangan kira tetate itu mungkin lah mujahadahnya itu Tuhan hargai. Tuhan juga nyambut sikapnya itu, usahanya itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Tuhan. Yang berjuang untuk kami bentangkan jalan-jalan untuk sampai ke kami, kata Tuhan. Artinya Tuhan sambut usahanya, Tuhan sambut langkah kakinya. Tuhan rangkul usahanya itu, upayanya itu, ikhtiarnya itu. Besar nilainya berarti dari Tuhan. Kan begitu. Jadi sama-sama bagus lah bahasanya. Ya kan? Sama-sama bernilai. Mana lebih, Tuhan yang menilainya. Lebih dari satu dengan yang lain. Yang tiba ini berat juga, dibilang orang gila ya kan. Tiba-tiba entah kemana-mana kan. Gila itu kan. Pujian itu kan bukan enak. Ya masing-masing. Katanya kan tenang-tenang aja, pantas dia juga. Iya, jalan umum dia, jalan umum. Jalan biasa, orang biasa, nyikapinya normal, jalan normal. Gila, itu orang apa kan? Kerajaan ditinggalkan di laut. Biasanya fortune enggak. Limpahan harta, materi, kebendaan, istana dia tinggalkan. Ya kan? Gila kata orang kan? Ada lagi gini, sekedar gini aja. Lupa saya kalimatnya. Jadi ada sufi, ya kan, nyasar ke rumah gitu, nudung besar kali kan. Siapa yang punya rumah ini? Apa kalimatnya, lupa saya. Aku katanya. Alah, lupa saya kalimatnya. Bagus sekali sentuhannya. Lupa saya kalimatnya. Aku tuannya, kata gitu. Maksudnya ana rabbul bait. Ana rabbul bait. Aku ana rabbul qasar. Aku yang punya istana ini, katanya. Kau hambanya kau, katanya. Bukan tuan kau, bukan pemilik kau. Kau hamba yang dimiliki, katanya. Nah, kata yang sufi-sufinya. Setelah itu langsung dia sadar. Ya aku bukan siapa-siapa, katanya. Ini bukan punya aku, ini kan punya Tuhan semuanya nih. Ditinggalkannya. Gigi juga itu misalnya bilang gila kawan ini, katanya kan. Hanya sentuhan-sentuhan. Jadi ada yang Tuhan buat dengan sentuhan-sentuhan seperti itu. Langsung sadar dia. Itu ijtibah tadi itu. Karena tadi macam Ibrahim bin Adham tadi. Ya kan? Alihada khuliq. Apa kalau diciptakan untuk ini? Apa suara nih? Dari mana suaranya kan? Memburu saja kan? Alihada khuliqta, dengar hatif istilahnya. Nah, itu istilahnya hatif namanya. Nah, kalau hatif sekarang telepon ya kan? Hatif. Jalan dia lagi. Alihada umir, untuk ini kau diperintahkan sama cuma ini itu aja kau diciptakan dan diperintahkan. Bingung dia, akhirnya sadar dia. Dari mana suara datangnya? Akhirnya Allah sentuh hatinya, ijtiba, ya. Dia tinggalkan semuanya menuju Allah Ta'ala. Jadi yang seperti itu ada, tapi itu jalan khusus, ya. Mungkin 1-2 orang, sementara jalan umum inilah rami-rami berjalan, jalan kita umumnya. Kita meretas jalan, dimulai dari kesadaran kita untuk menuju Allah. Ini enggak, kesadaran dari Allah Ta'ala agar si hamba mendekat kepadanya. Dua-dua jalan dari Allah Ta'ala, dua-dua dapat kemudahan dari Allah Ta'ala. Nah, dua-dua baik adanya. Oke? Insya Allah. Jam berapa nih?